Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. COVID-19 varian Omicron kini telah menyebar hingga ke seluruh dunia termasuk Asia. Pada pekan ini Jepang, India, Singapura, dan Malaysia melaporkan kasus pertama varian Omicron. Kondisi ini cukup membuat Presiden Joko Widodo cemas. India melaporkan kasus pertama COVID-19 varian Omicron. Kementerian Kesehatan Wilayah Pusat India mengatakan, ada 2 pasien laki-laki berusia 66 tahun dan 46 tahun yang terkonfirmasi positif terkena Omicron. Keduanya diketahui mengalami gejala ringan. Kementerian Kesehatan Negara Bagian Karnataka, tempat di mana Omicron terdeteksi, mengatakan pasien pertama adalah seorang warga negara Afrika Selatan yang tengah berlibur di India. Sementara pasien kedua adalah seorang fisikawan India yang tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Kamis 2 Desember, Singapura mendeteksi 2 kasus COVID-19 varian Omicron, di mana kedua pasien tersebut diketahui baru tiba dari Johannesburg, Afrika Selatan, sehari sebelumnya. Otoritas Singapura menyebut kedua pasien tersebut saat ini telah diisolasi. Singapura pun terus melakukan pelacakan kontak alih-alih menemukan kasus varian Omicron yang belum terdeteksi. Sehari sesudahnya atau Jumat 3 Desember, pemerintah Malaysia mengumumkan kasus pertama COVID-19 varian Omicron. Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin mengatakan, varian Omicron menginfeksi seorang warga asing yang baru datang dari Afrika Selatan. Belakangan diketahui warga asing tersebut tiba di Malaysia melalui Singapura pada 19 November lalu. Negara Asia lainnya yang telah mengkonfirmasi temuan COVID-19 varian Omicron adalah Jepang. Pemerintah Jepang menyatakan ada 2 kasus Omicron, di mana salah satunya terdeteksi dari seorang diplomat asal Namibia yang baru tiba di Jepang. Atas temuan kasus ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan larangan masuk untuk semua warga negara asing mulai 30 November. Penyebaran varian Omicron yang cepat membuat Presiden Joko Widodo tak dapat menutup kegelisahannya. Presiden meminta masyarakat dan aparat tidak lengah. Hati-hati, yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omicron. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Utamanya polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, boleh, tapi juga dari warga negara kita sendiri, utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali pulang kampung. Hati-hati ini. COVID-19 varian Omicron saat ini memang belum terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kesehatan sendiri menyebut saat ini kasus COVID-19 di Indonesia masih didominasi varian Delta. Namun berbagai upaya mencegah masuknya varian Omicron telah dilakukan, seperti memperpanjang masa karantina dan melarang kedatangan warga negara dari 11 negara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk berdiskusi mengenai varian Omicron yang sudah masuk di sejumlah negara Asia telah bergabung bersama kami. Dari luar studio ada Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga ada Heri Ahmadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Pak Dubes, Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Heri Ahmadi dulu. Pak Heri Ahmadi, sudah berapa banyak kasus Omicron yang terdeteksi di Jepang hingga saat ini? Baru 2. Yang satu berasal dari Namibia, yang satu dari Peru. Namun demikian, seperti ketahui bahwa sekalipun waktu itu belum ada yang kasus yang ditemukan, Jepang sudah menutup pintu dulu. Karena memang varian ini konon sangat sulit juga dideteksi. Kalau hanya terungkap 2 bukan berarti mereka memperkirakan sesungguhnya juga bukan 2, tapi hanya belum bisa dideteksi aja. Saya kira begitu, Mas. Pak Dubes, berarti sudah ditutup tapi tetap bisa masuk begitu ya varian Omicron di Jepang ya? Misalnya, artinya kan ditutupnya itu 4 hari lalu ya, Mas. Diketemukannya itu hari berikutnya. Sekarang ini sudah hari ketiga ketika 2
kasus itu terungkap dan belum terungkap lagi. Jadi menurut para ahlinya, jadi kemarin KBRI memfasilitasi diskusi lewat online dengan ahli pakar virologi yang ada di Jepang ini dengan beberapa pakar di Indonesia dari Kementerian Kesehatan di Indonesia untuk mencoba belajar dari pengalaman Jepang ini. Yang disampaikan oleh pihak Jepang memang sulit untuk mendeteksi Omikron ini memang susah. Sehingga mereka pun juga lagi dalam proses untuk memperbaiki metodenya. Gitu. Tapi itu kira-kira. Baik, saya ke Mas Heri. Mas Heri, negara Jepang yang sudah cepat begitu ya melakukan penanganan, tapi kemudian Omikron tetap masuk begitu. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana? Apa yang mungkin perlu dilakukan ke depannya supaya betul-betul bisa mencegah? Iya, sejauh ini memang di genome sequencing yang dilakukan di Indonesia belum menemukan ya. Tetapi tentu saja kita juga berani mengatakan tidak ada gitu. Tetapi sebagai langkah antisipasi sebenarnya pemerintah mulai hari ini juga memperpanjang masa karantina untuk para pelaku perjalanan luar negeri di luar 11 negara yang tempat terjadinya transmisi lokal itu untuk secara ini melakukan karantina lebih lama dari biasanya, dan di pintu-pintu kedatangan saat ini sudah dijaga sedemikian rupa sehingga kemungkinan masuknya virus ini bisa diantisipasi melalui pemeriksaan pertama begitu mereka menginjakkan kaki di Indonesia, melakukan tes PCR, dan kemudian ketika negatif mereka wajib melakukan karantina selama 10 hari, 10 kali 24 jam, sekali lagi PCR untuk memastikan negatif, baru kemudian bisa melanjutkan perjalanan. Baik, apakah kemudian varian Omikron ini bisa 100% dicegah masuk ke Indonesia? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan segera kembali. Kita akan melakukan pemeriksaan genome sequencing untuk seluruh spesimen pemeriksaan PCR positif yang ditemukan dari pelaku perjalanan, baik itu WNA. Itu kami menghimbau masyarakat Indonesia untuk menunda perjalanan ke luar negeri bila memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Dan untuk kita tentunya kita ketahui bahwa beberapa negara yang melaporkan varian Omikron ini mengatakan bahwa varian yang ditemukan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya tidak melakukan riwayat perjalanan ke luar negeri. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Pak Heri Ahmadi. Pak Heri, apa kemudian langkah yang akan dilakukan Jepang dengan Omikron yang sudah masuk di negaranya? Apakah kemudian akan dilakukan pengetatan kembali? Ya, terutama pintu masuknya, Mas. Jadi mulai tanggal 1 Desember, per 1 Desember, orang luar Jepang, artinya pendatang baru ke Jepang itu ditutup sama sekali. Yang boleh datang ke Jepang adalah mereka yang memang residennya Jepang, sudah tinggal di Jepang atau orang Jepang. Jadi untuk yang lainnya itu praktis ditutup. Jadi bahkan yang biasanya ada exemption-nya, ada perkecualian, sekarang ini Jepang juga mengurangi sekali perkecualian itu. Misalkan dulu itu selalu ada perkecualian untuk VVIP, ya, untuk menteri, untuk pejabat-pejabat tinggi negara dari negara lain. Itu sekarang diperketat sekali dan hanya yang memang urgensinya tinggi itu yang diperbolehkan untuk masuk ke Jepang. Jadi kegiatan perkantoran dibatasi, pariwisata juga dibatasi begitu? Apa total ditutup, Pak Heri Ahmadi? Tidak. Di dalam negeri Jepang sendiri tidak. Jadi kayak sekarang ini di dalam negeri Jepang sendiri karena state of emergency-nya itu sudah selesai, sebenarnya di dalam negeri Jepang sendiri tidak ketat
protokolnya. Jalan-jalan juga sangat ramai di dalam negeri. Tapi yang tadi yang saya sampaikan adalah yang dibatasi itu yang mau masuk ke Jepang. Oke, saya ke Mas Heri Trianto. Mas Heri, apakah kemudian kita bisa optimis 100% bahwa varian Omikron tidak akan bisa masuk ke Indonesia dengan langkah pencegahan yang sudah kita lakukan? Ya, sejauh ini dengan segala upaya yang kita lakukan dan sangat dinamis dalam mengubah regulasi, menyesuaikan situasi yang di lapangan, kita mudah-mudahan ini bisa mengantisipasi ya. Kalau 100% nggak ada bisa yang menjamin 100% karena memang mobilitas itu masih terjadi. Bahkan kita juga masih menerima warga negara Indonesia yang dari 11 negara tadi. Dan ada kemungkinan juga dari 11 negara itu juga ditambah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kita mengacu pada laporan WHO, bagaimana transmisi lokal virus Omikron ini terjadi di negara-negara yang saat ini dalam pengawasan. Gitu. Dan sejauh ini negara-negara ada 23 negara yang mengkonfirmasi telah menemukan varian virus ini. Kita juga perhatikan apakah itu sudah terjadi transmisi lokal atau itu merupakan imported case dari negara-negara asal. Seperti di Singapura atau di Amerika Serikat sekalipun, itu bahkan kasus yang masuk ini mereka rata-rata adalah pelaku perjalanan dari Afrika. Jadi ini yang 11 negara di Afrika ini yang kita waspadai pada saat yang sama, seperti Kementerian Kesehatan katakan tadi, kita melakukan genome sequencing pada siapapun yang kemudian terbukti positif tertular para pelaku perjalanan ini. Oke, baik. Pak Heri Amadi, apakah ada instruksi khusus terhadap warga negara Indonesia di Jepang? Tidak ada yang sudah berada di Jepang, tidak ada. Tetapi yang akan masuk ke Jepang semuanya ditunda. Termasuk rencananya kita akan membuka penerbangan langsung dari Tokyo ke Bali, itu juga dibatalkan. Jadi artinya memang kemudian orang Indonesia sendiri juga akan membatasi, jadi semuanya juga dibatasi. Tapi untuk orang Indonesia yang sudah berada di Jepang, seperti tadi saya katakan, pada dasarnya di Jepang sendiri tidak ada perubahan prokesnya. Seperti setelah sekarang ini sudah bukan state of emergency, jadi sudah bisa lebih longgar. Tetapi untuk orang luar masuk ke Jepang yang tidak bisa. Baik, kita sama-sama berharap semoga kemudian varian Omikron ini tidak semakin meluas. Terima kasih Pak Heri Amadi, terima kasih Mas Heri Trianto telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.